Oke, saya lanjutkan ya. Di dalam virtualisasi ini sebetulnya sudah cukup banyak terkait dengan pengembangan teknologi, termasuk ini AMD ini mengembangkan beberapa teknologi yang digabungkan dengan Intel, ya disisikan dengan IVT, ya. Ini menjadikan ada beberapa layanan yang mereka siapkan, ya, sehingga saat ini ada cloud, dia sudah ready dan bisa support untuk aplikasi, ya, bukan aplikasi ya, layanan yang berbasis cloud ini sudah support. Nah, sehingga ini ada suatu keuntungan dengan adanya support virtualisasi ini, eh, makin menghemat mesin-mesin fisik. Jadi sekarang ini berinvestasi dengan mesin yang canggih sekalian, tetapi dalam memberikan layanan ini adalah bisa dibikin sesuai kebutuhan. Contoh misalkan saya masih ingat di pelatihan punya IBM, jadi beberapa tahun yang lalu ya, mungkin sekitar 5 tahun yang lalu, itu mereka sudah menyiapkan server-server yang nanti sudah disiapkan. Cuman di sini kita nggak punya, ya. Itu baru ada mesin HP yang kelasnya kelas kelas rendah, bukan multi rendah, ya kelas rendah artinya yang di middle end, ya nggak bagus-bagus banget. Di medium pun mungkin middle juga enggak lah, ya masih karena paling rendah, ya. Tapi ya lumayan lah, kita minimal sudah punya, tinggal dikembangkan. Sudah jadi keingetan ada server di sini saya. Wah, sih nongkrong nggak ada yang ngerjain. Sebentar saya pindahin lagi. Bisa pindah. Nah, kemudian dengan virtualisasi, ini adalah kita mungkin share komputer. Jadi, share komputer itu kalau misalkan saya contoh pengembangan sederhana kayak platform, ya kayak sekarang Anda memanfaatkan layanan Google semuanya di learning management system. Contohnya ngapain? Contohnya adalah kita dengan kalender Anda sudah bisa di-invite, langsung gabung, ya. Kemudian itu juga tersimpan di kalender Anda masing-masing. Nah, kemudian ngapain? Resource-resource yang lain ini bisa dengan gampang. Contoh ya sharing file, ya sharing-sharing layanan. Kayak misalnya Google Form, itu kan sharing layanan sebetulnya. Nah, ini adalah keuntungan dengan virtualisasi. Nah, kemudian tidak kalah penting juga di sini adalah akan mengisolasi, ya, terkait dengan penggunaan melalui kontrol-kontrol, ya. Kontrol apa yang jadi harus memberikan jaminan saat kita online kayak begini harus aman. Dulu tuh agak diramein kayak WhatsApp. Kenapa WhatsApp diramein? Karena saat kita lakukan komunikasi, waktu itu yang end to end aja masih tidak ada enkripsi. Ya, setelah itu perbaiki WhatsApp, itu diramein lagi. Kenapa? Saat itu masuk ke dalam grup, di mana end to end dalam sebuah grupnya ini bermasalah karena tidak terenkripsi datanya, sehingga ada celah untuk masuk melalui jalur punya grup. Ya. Kemudian ini meniru terkait dengan perangkat lunak atau perkeras. Artinya kayak misalkan kita dulu punya server untuk storage kayak FTP, nah ini kita bisa bikin juga. Bahkan kalau misalkan kita install Linux atau Windows Server, itu semuanya sudah lengkap. Saya dulu terakhir, udah lama banget saya install, itu Windows 2000 sama Windows 2003 server deh. Nah, itu yang sekarang dipakai itu untuk domain yang ada di Fakultas Teknik. Ya. Nah, nanti sebetulnya tidak harus berbentuk fisik seperti itu, semua tersimpan di dalam cloud. Ya. Karena apa? Ya, sekarang kerasa udah 10 tahun tuh server. Nah, ini udah mulai banyak masalah. Dengan apa masalahnya? Masalahnya dengan jumlah data yang besar. Kemudian hardware sudah tidak mungkin menyesuaikan dengan kebutuhan sekarang. Kenapa? Ya sekarang Windows bukan lagi Windows 2002, 2000, ya, tapi sudah mempergunakan dengan Windows Server 2019. Artinya sudah ketinggalan banyak, ya, 10 tahun. Harusnya apa yang mesti di-upgrade. Nggak pakai dengan kita fisik susah. Kenapa? Mesti bayar dengan investasi yang lebih mahal lagi. Tapi dengan virtual, kita ngapain? Tinggal mengajukan saja, ngapain? Ditingkatkan terkait dengan layanan. Ya. Nah,
Nah, kemudian ini terkait dengan instalasi ya. Jadi sebetulnya hampir sama lah. Semua firmware baik itu software hardware juga sama. Ya, jadi cuma bedanya tadi semuanya baik itu software atau hardware itu pindah ke virtual. Jadi misalnya kita punya proxy server yang dulu saya punya instalasi kayak proxy untuk di internet di perusahaan, itu punya sendiri tuh server mesin servernya. Dan nanti mungkin bisa dibuat juga khusus untuk berbasis virtual cloud gitu. Nah, ini adalah keunggulan yang ada di dalam virtual dalam virtual cloud ya. Apa ya? Saya mau sharing dulu deh. Saya mau nanya. Kita main game sedikit ya. Game yang saya siapin. Oh, sebentar. Saya mau nanya dulu umum ya. Nah, saya belum siapin nih. Saya mau nanya dulu dengan pekerjaan Anda deh, yang sekarang Anda bekerja ya. Jangan khawatir walaupun tanya perusahaannya, pekerjaannya, Anda tidak akan ketahuan siapa Anda. Ya, ini di bidang apa? Hai, sampai jam 7, nyantai. Iya. Hah? Lalan nggak tahu? Biasa temen nih, teman-teman staff. Sebentar. Mana ya? Oh, saya lupa. Hentikan dulu. Nah, saya sharing lagi nih. Oke, silakan. Ya, pakai browser ya. Pakai browser, Anda silakan bergabung. Coba akses menti.com dengan kodenya 9242617. Nah, saya sekarang sekarang tentang pekerjaan Anda. Jangan khawatir Anda ketahuan bekerja. Ya, langsung. Nah, ini jadi tidak akan ketahuan. Nah, silakan bergabung, tolong jawab. Saya pengen tahu pekerjaan apa sekarang. Ya, kemudian tanggung jawabnya apaan atau job desk lah ya, job deskripsinya apaan. Sekarang saya akan gabung pakai browser lah ya, pakai browser, masukkan kodenya 9242617. Silakan, saya tunggu dulu ya sambil nunggu yang lain ya, belum ada yang menjawab nih. Kalau engap nggak boleh dibuka lah ya, boleh dibuka itunya apa maskernya, kecuali di belakang sana ada orang atau yang lain, aman lah ya. Kodenya berapa, Pak? Kodenya 9242617. 9242617. Ntar saya share. 197. Iya. Iya, Pak. Kodenya saya cek deh. Kode 9242617 kalau nggak salah itu. Saya. Oh, ada yang programmer ya, ada yang menjadi di pendidikan, ada yang kerja di retail. Lalu mah bagus retail ya. Jadi sebenarnya kalau retail itu lebih adaptif dengan perkembangan usaha ataupun apa ya, usaha dan teknologi sebetulnya ya. Menjadi guru ya, sebagai IT support ya, ini sesuai lah kuliahnya dengan yang ada di informatika ya, IT support. Membuat perhitungan, wah apa nih, jadi Excel nih, jangan buat membuat perhitungan.
Akan saya nanya siapa lah, ya apa-apa. Tapi lebih enak membacanya masuk di mesin hitung, buat perhitungan. Hitung apa nih? Artinya ya kayak tadi programmer. Saya jadi guru. Oh saya apa? Baru berapa yang menjawab? 4 orang nih. 4 orang dari berapa orang? Dari berapa nih? Yang bergabung 12 orang. Ya, berarti ada 8 orang lagi yang belum cerita pekerjaannya apa. Ya. Oh ya, untuk sekarang belum ada kuis ya. Minggu depan aja kita kuis, kita coba dulu offline. Baru nanti minggu depan langsung kuis online. Bertahap lah, yang teripuh. Ya, walaupun kemarin ternyata kecolongan juga, ternyata soalnya udah kekirim, tapi nggak akan bisa masuk. Karena kodenya belum saya share. Ya, apa nih, ada desain. Itu support yang tadi bidang, wah keren ya penganggaran. Artinya kalau di bidang penganggaran, enggak terus ya siap nuhun. Ini bawa aja udah. Wah, membuat project 3D nih. Oh, bagus nih berarti nih. Jadi bisa nanti berkontribusi nih kalau buat 3D buat di kampus. Ya kayaknya nanti ada kuliah di multimedia tuh, bisa banyak belajar bagaimana mengembangkan multimedia dengan Bu Dini ya. Wah, ini bener apa nih di game bola. Jadi mungkin akan saya share kalau ada mungkin butuh bantuan, nanti saya di prodi terutama atau fakultas ada bantuan ya bagaimana mengembangkan 3D yang bagus ya. Kalau saya dulu waktu di mesinnya jadi pakai namanya mesin CNC yang membuat 3D programming, tapi enggak, dulu tahun 90-an masih jarang mesinnya, jadi hanya cuma dikenalin doang, tapi mesinnya bisa ada di sana, tapi belum saya pakai. Kalau sekarang mah udah ada di STM saya. Di dalam komunitas tim membuat perhitungan wira swasta. Oh, ada yang di Polri ya. Oh, saya malah nggak hafal siapa yang jadi Polri. Bagus lah. Jadi kalau perlu Anda di Polri tidak hanya sekedar menjadi Polri, tapi bisa sesuai dengan keilmuan yang sekarang Anda pelajari. Salah satunya apa? Di bidang security atau nanti berkaitan dengan apa ya? Forensik digital. Ya kayak kemarin saya ada kehilangan, ada forensik digital. Sepertinya bisa dipergunakan untuk bagaimana membuat forensik digital. Jadi forensik digital cukup luas sebetulnya. Nah, kepolisian sebenarnya membutuhkan. Cuman kemarin lucu juga katanya ada yang, saya nggak akan sebutin ya forensik mana. Jadi katanya orangnya nggak ada untuk ya. Tapi sebesar ini masa Cianjur nggak punya ahli di bidang forensik digital. Ya, harusnya sih setingkat Polres, saya pikir harusnya ada, sudah mulai ada. Ya, dan peralatannya cukup mulai mahal forensik digital. Ya, forensik digital itu banyak, mulai sampai ke nanti di social engineering juga itu bisa dilacak melalui forensik digital, termasuk penggunaan perangkat-perangkat gadget, yaitu bisa di forensik. Jadi ambil datanya tanpa ngerusak, ya, dan juga bisa di telaah isinya atau di bisa dicari data yang kita inginkan. Karena prinsipnya setiap data bentuk digital dengan bilangan 0 dan 1 pasti akan tersimpan dalam fisikal. Jadi itu bisa di forensik sebetulnya. Ya, bisa dicari tahu, termasuk printer. Printer ada memorinya, memori bisa di forensik sebetulnya. Sebentar nih, saya makin hangat di sini. Oh, ini nanti ada yang bisa bikin game bola ya. Nah ini bisa ditingkatin nih untuk kualitasnya. Ini belajar dengan Budi ini tuh. Budi ini juga lulusan dari sini S1-nya. Ya.
dan sekarang jadi pengajar di sini, dan background spesialisasinya di bidang gym. Ya. Nah, ini ada yang quality control. Nah, quality control, quality control apa dulu nih? Karena quality control cukup banyak. Ya. Jadi akan beda-beda tuh. Cuman secara mendasar itu terkait dengan kualitas, pengendalian kualitas. Itu ada ilmunya loh. Itu ada di ERP. Nah, terkait dengan hubungannya dengan ini, saya nanya terkait dengan pekerjaan dulu, ya belum dengan hal-hal lain yang berkurang dengan virtual. Tapi sebetulnya pekerjaan-pekerjaan di sini kayak bikin game segala macam, IT support, sebetulnya itu bisa melalui jaringan juga, melalui layanan teknologi. Kayak saya dulu sebagai ngalamin technical support juga, jadi kadang-kadang saya jarang datang ke user dari jarak jauh, bisa pantau dan bisa membantu si user tanpa harus datang atau menghadap user. Ya, karena user saya dulu sampai 500 di satu perusahaan, hanya di handle saya teknik support berdua, yang satu programmer, ya, satu analis. Jadi nggak mungkin saya nongkrong di satu tempat. Jadi kadang satu ada waktu dulu belum ada laptop, baru PC. Jadi di PC itu saya remote beberapa komputer, bisa 1 sampai 5 yang bermasalah. Ya repotnya pas lagi rame-ramenya tuh. Nah, oke. Nah, kalau cerita-cerita tentang wira swasta, justru peluangnya justru lebih banyak nih. Karena bisa juga kembangkan bisnis yang berbasiskan teknologi informasi. Bahkan bisa join aset tuh dengan pembuat game. Cuman nggak tahu nih, wira swasta Anda apaan, saya nggak jelas Anda dalam ceritanya. Ya. Pendidikan juga mungkin ini bisa di share juga. Sebenarnya saya pengen sharing untuk Bapak Ibu guru di pengajar SMA, SMP, SD, bagaimana memanfaatkan media gratisan untuk kebutuhan pendidikan nih. Jadi yang bekerja di pendidikan bolehlah ngomong ke saya. Nanti mungkin saya dengan teman-teman dosen lain bisa berbagi pengetahuan bagaimana memanfaatkan teknologi untuk mengajarkan ke anak-anak dengan tetap tidak monolog, tapi kita mau komunikatif seperti itu. Ya, satunya teknologi, tapi juga apa ya? Mesti ada, bukan engagement itu ada suatu bukan penarikan ya, keterlibatan antara peserta dengan uh, si pengajar. Nah, sekarang kita mau diskusi deh sekalian, ya. Saya mau silakan kalau mau berdiskusi, ya. Silakan atau bertanya. Boleh buka mic-nya, kemudian boleh bertanya dan bisa sampaikan melalui mic, ya, mic yang Anda miliki, baik itu laptop ataupun handphone ataupun headset. Nah, sekarang saya bisa lihat Anda, ya. Walaupun mungkin oke dah, saya share-nya pindahin biar sama-sama. Saya pindahin. Kalau bertanya, ya halo. Enggak, ini saya share juga biar sama-sama lihat nih. Ya, enggak. Kalau mau diskusi, silakan. Mau ada yang disampaikan, silakan. Ada yang bertanya, enggak? Silakan, Ahmad boleh. Kalau mau bertanya atau diskusi yang lain. Speakernya udah dibuka tuh, tapi nggak ada suaranya, Ahmad. Belum kedengar suaranya. Coba cek mic-nya. Kayaknya kayak delay deh. Torik juga ada di sini. Gimana Torik? Ahmad ada suara, tapi bukan ada suara. Mic-nya kayak ada notifikasi, tapi speakernya nggak kedengar ada suara gitu. Ya, enggak, silakan kalau ada yang mau diskusi
atau mau bertanya berkaitan materi ataupun mungkin yang lain, persilahkan. Yusuf, Ilham, Aditya, Renaldi, enggak, persilahkan. Oh ya nih, untuk terkait profilnya nanti tolong diperbaiki dengan full name ya. Jadi nama lengkap. Karena nanti datanya akan saya ambil semua dari Google Classroom. Jadi kalau ekstrak tidak harus pusing-pusing lagi nanti nanya siapa gitu loh. Enggak, silakan kalau ada yang mau nanya, persilahkan. Sebentar saya cek kalender. Ini juga mau direkam nih. Saya akan nanti upload as kegiatan ini ya. Anda harus terbiasa nih kalau dengan saya harus banyak diskusi. Kayak kelas-kelas lain diskusi, jangan sampai kita monolog, kita bosen dengan materi saya sampaikan. Jadi kalau ada pengetahuan, pengalaman, nggak usah malu lah. Anda sudah mahasiswa, masa harus malu. Mungkin untuk Renaldi nanti yang Renaldi 77 nanti sesuaikan dengan full name ya. Dan nanti saya akan ekstrak data dari Google Classroom. Ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan, mangga dipersilahkan. Ya, kalau ada. Kalau nggak ada, ya sudah kita lanjutkan perkuliahan. Oke. Oh, salah. Ini direkam ya. Jadi silakan Anda kalau mau ngomong, nanti akan saya rekam ya. Nanti akan saya upload. Oh iya, jangan lupa tuh, Anda bisa banyak belajar juga melalui kanal YouTube saya. Ya, cek di Tarmin AG CH. Itu kanal saya. Ya, udah 1160 orang yang bergabung. Silakan Anda bergabung juga lah. Ya, biar ngeramein kanal YouTube saya. Tapi kita berbagi yang positif. Oke. Ya. Silakan, bisa jadi tempat diskusi juga nantinya ya. Tapi nanti tolong pergunakan kalimatnya yang baik biar kelihatan kita grupnya emang grup untuk belajar. Gitu, ya. Untuk bergabung di Tarmin AG ya, Tarmin AG CH, silakan. Itu kanal YouTube saya. Jadi di sana aja. Nanti saya juga ada beberapa aplikasi yang sharing, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan jadi pahala lah. Gitu, ya. Nah, kemudian oke, selanjutnya ya untuk perkuliahan terkait dengan virtualisasi ini juga adalah bisa memungkinkan apa nih? Minta di mute dulu ya. Lanjutkan dulu. Tanggung ngomongnya tadi. Nah, kemudian juga dengan virtualisasi ini bisa meniru seluruh sistem. Jadi kayak retail. Nah, sekarang ini lebih mudah untuk mengembangkan sistemnya. Kalau dulu mungkin kita setiap retail harus ada bikin aplikasinya di retail tersebut. Sekarang ini nggak harus repot-repot. Ya, cukup bikin satu sistem retail, nanti itu bisa diakses dari mana saja. Bahkan saya kayak misalnya franchise ya. Kalau di Bandung itu banyak franchise, termasuk baso-baso. Baso itu di Bandung banyak franchise. Jadi franchise bentuknya tuh begini. Jadi ada yang produsen baso, nanti yang jualnya itu siapa saja tuh. Ya. Jadi setiap bukan bahan baku sih, sudah setengah jadi. Jadi basonya yang sudah jadi, bahkan ada yang sampai mie-nya pun dari sana gitu loh. Itu franchise-nya. Nah, cuman kalau sekarang saya pikir kan tidak hanya jual seperti itu, di mana bisa kontrol melalui sistem. Apa yang terkait dengan penjualan. Jadi di sana
bisa bisa menjaga kualitas, bisa menjaga semua transaksi melalui sistem gitu ya. Saya kan dulu pernah cerita juga tuh, dulu kayak iseng-isengan perangkat-perangkat itu seolah dirancang kayak mainan. Tapi sebetulnya emang sekarang masih masih bisa kayak sekarang bikin barcode. Jadi setiap jual ngapain? Jadi bisa direkayasa tuh. Ya, bisa direkayasa dengan sistem, kemudian semua terintegrasi dengan sistem, kemudian bisa orang atau bisa lebih dari satu ya franchise-nya itu memanfaatkan dengan franchise yang sama. Itu mungkin sekarang ini. Ya, termasuk ya datanya itu bisa diakses dari manapun. Bahkan sekarang mobile bisa dengan seperti itu. Contoh ide lain, kayak aja mungkin Anda punya kasih dapat ide juga untuk nanti di TA. Ya, itu bisa memungkinkan. Oh ya, cerita-cerita nih. Pada beberapa tahun yang lalu, saya punya aplikasi, saya lupa namanya apa. Cara kerja begini, aplikasi itu seolah-olah setiap aktivitas transaksi untuk kendaraan saya itu semua tercatat. Mulai beli bensin, kemudian apalagi ya, beli spare part, kapan belinya, kapan oli, sampai itu akan diakumulasi, dihitung berdasarkan per kategori. Oli dalam setahun habis berapa banyak, berapa galon, habis uangnya berapa, kan segitunya tuh. Nah, ini bisa jadikan ide untuk TA juga sebetulnya, terutama untuk franchise. Ya. Nah, kayak Ahmad mungkin saya bisa mengapresiasi dengan masalah topik yang sekarang dipakai, tapi bisa diperdalam terkait dengan topik yang akan dibahas. Sehingga topik itu tidak hanya sekedar jadikan topik judul penelitian, tapi topik itu bisa membantu untuk tempat penelitian. Sehingga apa yang bermanfaat. Jadi bermanfaatnya tidak hanya untuk Ahmad doang, tapi juga bermanfaat buat tempat penelitian. Berguna gitu. Ya. Susah iya. Tapi nanti kalau Anda bermanfaat, saya pikir Anda pun salah satu tanda terima kasih memberikan izin untuk penelitian di sana. Itu data itu sangat berharga. Jangan sampai seolah, oh ini kan susah, masa dan gratis, enggak juga. Dengan begitu pun mereka ngasih data, itu pun langsung kita menghargai mereka. Dan kemudian hasil penelitiannya dikembalikan ke mereka dan mereka manfaatkan. Ya itu bisa jadi buat kebanggaan lah untuk Anda melakukan penelitian. Tapi juga ngapain? Emang benar-benar nanti berguna. Ya, tidak hanya sekedar sampai ke terakhir di seminar. Ya, menghasilkan tinggal lanjutkan. Termasuk yang lain mungkin ya bisa dilanjutkan skripsi, baik itu kerja praktek atau skripsi. Ya. Kemudian di virtual machine ini sekarang ini karena setiap mesin virtual itu bisa memiliki satu operating system. Dan ini bisa dikontrol, bahkan kayak tadi saya bilang tadi adalah bisa terintegrasi. Contoh sebenarnya kayak Microsoft SQL Server itu usernya bisa diintegrasikan dengan user dengan database. Artinya database bisa mempergunakan user dari domain. Ya. Sehingga muncullah dengan contoh kayak di Google namanya dengan konsep SSO, single sign on. Cukup satu user tapi sudah pergunakan untuk berbagai layanan. Ya. Nah, ini bisa dibangun juga yang fisikal udah bisa dibangun juga di cloud ya, di virtual machine. Jadi semua layanan sudah ada. Semua services kita sudah bisa bangun upside grid sendiri gitu loh ya. Nanti Anda bisa cobain deh yang punya Amazon atau punya Alibaba ya. Walaupun mungkin cuma 2 minggu ya lumayan lah untuk latihan yang punya dari Amazon ya. Nah, kemudian di virtual machine ini sebetulnya apa ya, bisa di-create dan kemudian bisa jadi backup juga. Artinya nanti bisa dibikin statis, artinya oh ini hanya untuk proxy nggak terlalu begitu banyak, ya udah diperkecil aja. Kemudian tidak boleh untuk tidak harus dikembangkan jumlah ukurannya. Cukup apa? Cukup dengan ukuran misalkan cuma 100 mega deh, gitu. Itu mungkin ya.
Ini keuntungan dengan virtual machine. Nah, kemudian juga ada virtual machine instance, ya, di mana ini adalah sudah menjalankan mesin-mesin virtual yang nanti bisa saling berintegrasi, kemudian objek-objek selalu dinamis nih, interaktif. Contoh kayak tadi misalkan database itu terpisah dengan domain control, tapi datanya terus dinamis berubah, ya, passwordnya terus berubah. Contoh kayak misalkan kita punya layanan dari platform Google, nah itu berbagai layanan apabila kita punya user itu bisa dipergunakan, sehingga nanti ngapain? Nggak harus berkali-kali kita harus registrasi. Nah, kemudian juga ngapain? Saat kita ganti password, semuanya akan berubah. Ya, tidak akan mempergunakan password yang lama, tapi ngapain mempergunakan dengan password yang baru, seperti itu. Karena ngapain? Semua terintegrasi. Yuk, enggak. Nah, kemudian juga bisa memungkinkan juga begini. Kalau misalnya kita punya server, kemudian database domain controlnya itu bisa ganti-ganti password. Dulu saya punya yang di sini, yang di fakultas, itu anak-anak staff itu harus ganti per 1 bulan sekali passwordnya. Untuk ngapain? Untuk memberikan jaminan bahwa passwordnya itu adalah tidak ada yang mempergunakan atau tidak ada yang menyalahgunakan. Termasuk nanti database juga akan sama seperti itu. Tapi belum secara keseluruhan sih, ya. Oke. Nah, ini adalah gambaran virtualisasi dengan hypervisor, ya, di mana ada Virtual Machine Manager (VMM). Nah, yang sebelah kiri itu adalah yang stack tradisional. Jadi itu ada hardware, ya, ada perangkat keras, ya, kemudian ada sistem operasinya. Nanti aplikasi-aplikasi itu berjalan di satu sistem operasi, ya. Sedang dengan mempergunakan dengan virtual, ini adalah memungkinkan dengan satu mesin, itu adalah kita bisa membangun beberapa virtual. Kemudian ngapain? Setiap virtual punya atau memiliki layanan tersendiri. Misalkan kayak tadi database terpisah, domain terpisah, backup domain control terpisah, ya. Nah, kemudian untuk platform web services terpisah, gitu, ya. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan ITSM. Jadi ITSM itu sebetulnya ini tidak disampaikan di S1 dan nanti di S2. Bagaimana sih mengelola layanan untuk di IT? Itu ada nanti ITSM, IT Service Management, Information Technology Service Management, ya. Nah, kemudian sebentar, ini nggak kelihatan ya. Ini jam berapa nih? Jam 5. Oh iya, saya mau nanya dulu terkait dengan, oke, saya balik dulu nih. Balik ke komunikasi langsung, ya. Saya akan perlihatkan juga nih. Oh, kalau begini semua bisa ngelihat yang lain nggak? Kalau begini bisa ngelihat yang lain semua nggak? Dibeginikan. Saya tanpa sharing. Bisa. Jadi bisa ngelihat semuanya. Kalau beginikan. Bisa. Oh, bisa. Saya pikir mesti di-sharing nih. Saya pikir nggak bisa gitu loh. Ntar nih kabel apa yang masalah nih, mati. Aduh, kenapa nih kabel? Kabel power masalah. Oke, saya mau nanya lagi. Itu yang paket data dari pemerintah, semuanya udah dapat belum ya? Udah dapat, kemudian ada masalah nggak dengan paket data yang diberikan dari kampus? Itu kan cuma 2 ya. Satu itu pakai Smartfren, kedua itu pakai Excel. Semuanya bisa dipergunakan nggak?
Baru XL Pak, baru XL. Oh ya emang. Kalau XL jaringan jelek di sini Pak, jadi saya pakai WiFi. Oh, pakai WiFi. Emang yang dapatnya apa smartfren atau XL? Apanya Pak? Yang Dapatnya yang XL. Yang XL. XL di sana jelek. Ya. Pakai apa di sana? Ya jelek. Yang bagus Saya pakai Telkomsel. Telkomsel. Daerah mana Aditya? Dari Cipanas Pak. Oh Cipanas. Daerah Cimacan. Cimacan jelek ya? Ke Cibodas. Kalau daerah saya jelek. Kalau memang beberapa bagian ada yang bagus itu. Kalau daerah saya mah nggak tahu jelek gitu. Oh, lagi blank spot kali ya? Iya kayaknya. Blank spot. Ya emang. Bagusnya Telkomsel. Gitu. Ya emang yang masuk ke sini itu cuma dua, itu smartfren sama XL. Gitu. Kalau saya sih emang yang didaftarkan itu pakai Simpati. Jadi dapatnya berapa ya? 32 giga atau 40 giga? 45 giga gitu. Cuma 1 bulan nggak tahu kepake atau enggak gitu. Karena saya juga di rumah punya juga gitu. Gitu. Oke, yang lain Rahmat Setiawan. Itu udah dapat belum? Pakai apa di sana? Pakai apa di sana? Kartunya bisa dipergunakan nggak? Bisa dipergunakan nggak yang dikasih dari kampus? Bisa, cuman nggak stabil Pak, nggak stabil di H+. Uploadnya jarang. Daerah mana? Cijati. Oh Cijati. Cijati yang bagus pakai apa di sana? Ya. Cijati pakai apa di sana yang bagus? Telkomsel Pak. Oh iya, kita mesti Telkomsel ya. Oh ya, berarti hanya sebagian besar ya. Kalau yang lain gimana? Renaldi, Diki, pakai apa tuh di sana? Apakah dari kampus atau bukan? Kartu nggak dipakai Pak. Oh, kenapa? Jaringannya jelek XL. Oh, di sana daerah mana, Diki? Saya di Maleber ke bawah, di deket Cihulang. Maleber, Cihulang. Daerah mana itu saya nggak tahu. Saya kan bukan orang Cianjur. Karangtengah. Saya Karangtengah. Di Sabandar saya punya rumah di sana juga. Tapi di sana XL bagus juga sih. XL di sana. Simpati kepala. Itu sebelah mana itu? Saya mah SL-nya jelek, yang kalau simpati sih bagus. Bagus ya. Oh gitu. Iya. Kalau Renaldi di mana? Renaldi? Iya Pak. Di mana lokasi? Alhamdulillah Pak. Di Raksabala Pak, di Haurwangi. Haurwangi. Oh Haurwangi. Pakai Simpati atau pakai XL atau pakai yang smartfren? Yang XL Pak di sini. Yang XL. Ya beruntung lah. Kadang H+ juga Pak jaringan ya. Tapi beruntung lah mesti dipakai gitu. Alhamdulillah. Ya terbantu lah. Emang itu Alhamdulillah Pak. Itu emang program dari pemerintah sebetulnya. Ya. Cuman emang terbatas juga. Itu sampai bulan apa ya? Desember kalau nggak salah. Iya. Saya juga nyoba sih dengan yang 10 giga 10 rupiah Telkomsel itu. Coba cari yang 10 giga 10 rupiah. Kalau nggak salah kodenya 848 deh. Ya. Jadi 10 giga itu 10 rupiah. Saya pakai nomor yang lama, lumayan. Gitu. Yusuf, di mana Yusuf? Gimana pakai itu internetnya? Kontennya belum diambil Pak. Ya, sayang itu. Terus pakai apa sekarang? Sekarang pakai WiFi Pak. WiFi. Yang di sana kebanyakan yang bagus pakai apaan? Kalau yang bagus Telkomsel sih Pak. Kalau XL di rumah saya agak jelek sih Pak. Oh gitu. Lokasi daerah mana emang? Ciranjang Pak, Cibodas. Oh Ciranjang. Ciranjang Cibodas. Ada emang? Iya Pak. Ada Cibodas? Ciranjang? Ada Pak, itu pertambangan Ciranjang Cipayung Pak. Oh, iya. Saya baru dengar. Ternyata di Ciranjang ada Cibodas juga ya. Baru tahu tuh. Iya Pak. Oh. Ahmad, di mana sekarang? Tadi dengan saya. Sekarang udah ada di sana lagi. Di mana sekarang posisi?
Lagi briefing mau pulang Oh, di briefing. toko. Oh gitu. Tokonya masih di situ, masih di mana? Masih di Warung Kondang. Warung Kondang. Oh, sana bagus semua lah ya. Lagi mau briefing dulu Pak. Oke, sok lanjut aja. Ya. Renaldi, di mana? Ren, posisi udah gelap di sana. Iya Pak, di sini mati lampu Pak, banyak pohon tumbang. Daerah mana? Kemarin Di mana, Ren? Daerah mana? daerah di Horwangi Pak, di Horwangi. Oh, Horwangi. Daerah Ciranjang. Ciranjang yang ke kiri ya? Atau yang arah mau ke sana? Ciranjang kalau dari Cianjur lurus aja Pak. Yang mau arah ke sana kan mau ke Cijati. Sebelum bukan Pak, yang kalau misalkan dari Bandung itu kalau misalkan dari Cianjur itu ada sebelum Raja Mandala Pak. Oh iya, Cipeyum. Iya. Nah, ya Cipeyum Pak, benar. Cipeyum. Di situ banyak alumni loh. Apalah. Ya. Nah, kita begini nih komunikasinya. Jadi jangan terlalu monolog, Anda nanti bosan. Jadi emang jadi saya selalu bilang belajar itu tidak harus ketemu sebetulnya. Kenapa? Dengan begini pun kita bisa belajar, bisa berbagi. Cuman dengan belajarnya ngapain? Dengan jarak jauh seperti itu. Kita sebetulnya mungkin sekarang ini. Ya tinggal bagaimana mengolah manajerialnya sehingga tetap belajar online itu adalah tetap enak, tetap nyaman seperti itu ya. Oke, saya masih ada atau ada yang mau disampaikan? Mangga kalau ada yang mau disampaikan sekalian kita diskusi juga. Baik itu tentang materi ataupun di luar materi. Kalau ada. Oh ya, yang tadi jadi polisi, yang jadi polisi siapa nih? Yang jadi polisi siapa? Yang di kepolisian? Ada nggak yang di kepolisian? Oke, kita lanjutkan ya kuliahnya. Saya mute dulu deh. Saya lanjutkan kuliahnya. Salah. Mana ya? Kok? Oh, ininya nih saya lupa. Ini salah lagi ya. Salah, sebentar. Saya salah kasih share nih, agak repot dah. Belum simpel nih. Mana sih? Saya lanjutkan. Nah, ini adalah gambaran dari arsitektur tradisional dengan virtualisasi ya. Jadi makanya lebih hemat dengan virtualisasi ya. Saya harapan sih kita juga punya nih virtualisasi tapi belum ya. Nah, kemudian aplikasi membutuhkan dengan mesin berjalan ya, di cloud ya. Nah, kemudian juga ini adalah memungkinkan ini bisa difasilitasi dengan cukup gampang karena banyak sebagian besar sudah pergunakan dengan browser ya. Browser ini juga lebih mudah dalam hal mendapatkan hak akses. Dan tidak kalah penting lagi bahwa ini sudah dengan banyak komunikasinya. Jadi kayak tadi kita ada beberapa virtual mesin. Setiap virtual mesin itu bisa berintegrasi datanya dengan data yang lain. Bisa konektifikasi ya. Nah, ini adalah keuntungan dengan virtual. Nah, kemudian juga ini adalah perangkat lunak yang sebenarnya dikonfigurasi melakukan tugas tertentu. Artinya ini bisa dikonfigur khusus, kayak misalkan kita pengen punya FTP. Nah, teknologi FTP sekarang udah mulai berkurang nih sebetulnya. Tahu nggak FTP? FTP File Transfer Protocol. Ya, dulu itu orang udah bangga banget punya FTP. Kenapa?
karena FTP itu dulu bersamaan dengan email server, dan belum tentu semua perusahaan itu punya. Itu untuk memudahkan sharing objek file, ya, sharing data, ya, ada ukuran-ukuran besar. Nah, dulu email aja ukuran masih ukuran mega, ya, sedangkan file udah ukuran puluhan mega. Nah, sehingga kalau email bisa ditolak. Kayak mirip sekarang lah, Anda kirim email di Gmail itu minimal maksimal 25 mega. Setelah itu ngapain? Dia disuruh untuk dikirim ke Google Drive. Ya. Nah, kemudian nanti adalah ada VMS, nanti bisa diserahkan sehingga bisa dikonfigur dan affiliate dengan virtual tertentu. Misalkan kayak database, dia affiliate dengan web server, gitu. Ya. Kemudian ngapain? Dia batasi hak aksesnya, dibatasi terkait dengan siapa yang memberi akses, kemudian siapa yang bisa mengeksekusi data. Mirip lah kayak misalkan secara fisikal, ya, ini bisa diatur seperti itu. Karena sekarang ya server sudah seperti itu. Nah, sehingga kalau dipindahkan saja udah bisa. Nah, kalau Anda mau cobain deh pakai VirtualBox. Anda bisa install Windows 10, ya, Windows 7, Windows apalagi ya, Windows lama, simpannya VirtualBox, ya. Bahkan kalau Linux, kalau sekarang nggak mau repot, Anda bisa install juga di VirtualBox. Nah, ini adalah keuntungan dengan virtualisasi. Oke, nggak mau pindah, kenapa? Sebentar, saya lanjutkan. Nah, kemudian ini adalah masih cenderung dengan orang itu yang kebanyakan ya pada saat ini, sehingga untuk Windows sih saya belum pernah nyoba, cuman dulu saya pernah nyoba itu pakai Red Hat, ya. Nah, Red Hat dengan bahkan sudah disediakan. Kita mau beli apa, mau install apa? Linux. Jadi yang dulu saya ditunjukin tuh pakai bukan Red Hat, pakai Ubuntu. Tinggal Ubuntu langsung klik, langsung running tuh. Dan nggak usah langsung minta usernya apa, passwordnya apa. Jadi sudah disiapkan oleh penyedia, waktu itu pakai Amazon, ya, pakai Amazon. Nah, ini adalah para virtual dengan virtualisasi, ya, dimana ini adalah lebih menguntungkan terkait dengan banyak hal, dimana hardware ini sudah mulai dikurangi. Bahkan sekarang ini mungkin dulu orang ramein dengan namanya Go Green. Nah, Go Green itu bagaimana untuk mengurangi gas emisi. Orang tuh terkait dengan komputer cukup besar katanya, ya, katanya cukup besar dampak dari mesin-mesin komputer. Nah, ini dengan adanya virtual ini cukup berkurang. Kenapa? Karena saat kita katanya, ya, saya juga belum dapat reportnya, cuman baca beberapa literatur bahwa dengan kita pertama kali kita menghidupkan satu mesin udah menghasilkan sekian watt, menghasilkan panas sekian derajat, ya. Kebayang kalau misalkan ada beberapa mesin, gitu, ya. Kedua, ngapain dengan Go Green? Terkait dengan pengurangan penggunaan pengurangan daya listrik maksudnya. Jadi kita dengan memperlukan virtual, jadi akan lebih hemat penggunaan daya. Yang tadi kita pada punya 5 mesin, cukup satu mesin, tapi semua layanan ada 5, gitu, ya. Nah, ini adalah keuntungan dengan mempergunakan dengan virtual. Nah, kemudian hardware virtual mesin HVM, ya, dengan high, ya, dimana semua bisa dengan diset secara sepenuhnya, ya, apapun, ya, kayak tadi misalkan kayak IBM itu sudah nyiapin satu mesin yang memang diperuntukkan untuk virtual. Cuman harganya mahal lumayan deh. Ya, dulu satu mesin yang paling murahnya itu 50 juta. Ya, dulu waktu nggak tahu sekarang berapa. Ya, itu dulu didemokan waktu saya diundang di kegiatan IBM, ya, di Bandung. Nah, kemudian juga ini lebih cenderung bahwa nanti modifikasi dari sistem lebih mudah, ya.
Dan termasuk mungkin bisa memonitoring juga terkait dengan penggunaan sebagai pengguna di luar sistem. Misalkan ada tamu yang memanfaatkan, bisa nggak kasih share untuk aplikasi yang kita miliki. Nah, kemudian ini Amazon dia dengan Linux ya, dan juga Linux dengan Windows ya, ini bisa berjalan secara bersamaan antara Linux dengan Windows di mesin virtual ya. Nah, kemudian ini Micro ya, di Amazon juga dia terkait dengan ada para virtualization, di mana emang dengan adanya Micro ini dia lebih kecil-kecil, makanya dikenal dengan para virtualization ya, karena ukurannya semakin kecil ya, layanannya banyak, tapi yang selama ini pakai mesin-mesin ini tersimpan dalam aplikasi-aplikasi atau mesin-mesin virtual, tapi tidak mengurangi layanan yang bisa berjalan seperti itu. Nah, ini adalah ada karakteristik terkait dengan cloud computing ya. Ini sebentar. Ini udah disampaikan tadi ya. Ini scalable. Nah, itu adalah, dan itu saya mungkin cukup sekian. Tapi sebelum selesai ada yang mau ditanyakan dulu, mangga silahkan ya. Mangga silakan kalau ada yang mau bahan diskusi. Saya ini di kampus sendirian ngomong ya, anggap aja ini radio di studio radio nih, walaupun sendiri fine aja lah ya. Jadi tapi lebih enak gini juga sih, jadi ngomong bisa kencang, bisa kecil ya, mirip lah studio radio. Kalau ada yang mau dijadikan bahan diskusi, mangga silakan buka mix-nya dan langsung ngomong ya, kalau ada ya. Dan sebetulnya saya pengen juga nih di kampus itu ada punya TV kampus gitu loh. Kalau dulu saya punya ide tahun 2010-an itu adalah punya radio kampus, karena dulu waktu saya di Bandung itu ada radio kampus. Yang isinya siapa? Itu mahasiswa tuh ya. Tahun tahun 2010 itu ada ya. Nah, sekarang ini oh ya, mungkin di sini juga dulu pernah ada beberapa mahasiswa jadi penyiar di radio PRS SNI ya. Dan mungkin yang kemarin akhirnya saya membuat TV channel, YouTube channel itu gara-gara ya apa ya, kayaknya kampus harus punya TV kampus gitu loh ya, yang nanti ngisinya bisa siapa aja, bisa mahasiswa, sehingga ini bisa lebih menyemarakan yang namanya unsur. Wah, ya kayak kemarin saya lebih bangga bahwa kita ada kampus di daerah, tapi kita bisa mampu berkiprah di tingkat nasional. Jadi kita nggak usah malu lah, ada di daerah. Yang malu itu adalah apabila kita emang tidak mau berlihat apa-apa. Ya kemarin saya bangga juga bahwa ada angkatan 2009 ya. 2009 itu bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan nasional ya, sehingga ya kemarin bisa mendapatkan 9 medali perak dan 3 perunggu ya. Dan itu kebanggaan buat saya sih. Untuk ngapain? Bahwa kita orang di daerah masih bisa untuk mengumpulkan perunggu. Kenapa? Jumlahnya banyak. Ya, jumlahnya banyak. Kemudian kita hanya beberapa, kita pun bisa untuk mengumpulkan medali-medali yang tidak semua orang dapatkan, seperti itu. Kenapa sedikit? Per hari itu cuman kalau nggak salah 25 perak, 15 perak, emas, 25 perak, 60 perunggu ya, per hari selama 9 hari. Per hari kayak gituan aja tuh, dengan materinya beda-beda karena terkait dengan infrastruktur kalau kemarin. Ya, itu mungkin jadi satu motivasi buat mahasiswa yang lain, biar Anda pun ya bisa berkiprah. Ya mungkin kalau Anda ya sambil bekerja, ya mungkin bisa menunjukkan bahwa Anda dengan kuliah di informatika bisa berkontribusi dengan keilmuan informatika gitu.
cara berpikirnya seperti itu ya. Nah, ternyata ini ada bapak polisi nih. Nah, mungkin bisa tuh jadikan, oh iya, mungkin itu ada juga tuh. Saya pernah membimbing terkait dengan GIS untuk kecelakaan-kecelakaan yang ada di Cianjur, Ciloto. Itu akan diidentifikasi permasalahannya apa, kemudian itu bisa dipetakan setiap lokasi. Ya, jadi nggak tahu tuh risetnya itu di Polres. Harapan saya sih dulu aplikasi sih bisa dipergunakan, ya, dipergunakan untuk Polres. Kemudian informasi itu yang input data bisa siapa saja anggota kepolisian, yang nanti orang masyarakatnya bisa lihat, atau mungkin report bisa harian, bisa mingguan, dan itu bisa tercatat dan bisa diakumulasi. Nah, ini contoh salah satu kontribusi dari informatika yang nanti bisa berkontribusi untuk daerah Cianjur, gitu ya. Oke, ada yang mau diskusi? Mangga, dipersilahkan ya. Ini dari totalnya berapa orang sih? Coba saya cek. Totalnya berapa orang? Ada yang ada 12 orang. Nah, saya cek. Oh, mana nih? Salah. Apa ya? Coba Classroom. Jadi sekarang saya cukup memanfaatkan platform Google yang free, ya, tapi saya bisa melihat data-data secara keseluruhan, ya. Nah, saya cek dulu nih, berapa orang. Kalau yang di saya yang terdaftar itu, nggak kebaca ya. Oh, 12. Oh, berarti datang semua ya. Hadir semua. Oke. Ya, berarti hadir. Ya, dan mudah-mudahan ini juga menurut saya sih mulai membiasakan, baik itu kita virtual ataupun offline, ini kita bisa belajar atau diskusi agar kita lebih banyak. Ya, sebetulnya dengan banyak diskusi ini akan lebih mudah memahami juga dan lebih applicable dengan kebutuhan teknologi yang saat ini ada, dan bisa membantu atau bisa menyelesaikan atau memberikan solusi masalah-masalah yang ada di sekitar lingkungan kita, ya. Baik itu contoh kayak retail atau misalkan di kepolisian, orang informatika itu sekarang bisa mampu berkontribusi. Karena orang dulu kan berpikirnya komputer ngapain? Buat suruh ngetik gitu. Nggak begitu juga kan, orang informatika suruh ngetik doang. Banyak hal yang bisa diselesaikan, ya, sehingga harapan saya Anda orang bekerja harus lebih bisa melihat permasalahan dan memberikan solusi-solusi yang ada di lingkungan sekitar kita, seperti itu. Karena banyak yang bisa diselesaikan, termasuk ya misalkan masalah ya misalkan ada yang kafe terkait dengan susu, artinya itu bisa dikolek informasinya, ya. Atau mungkin adalah penjualan franchise-nya seperti apa, itu bisa dijadikan sebuah sistem yang bisa dikembangkan. Bahkan ya kemarin tuh ada saya ikutan di online. Saya diundang di hari Sabtu itu tentang ojek, ya, ojek online. Ya kebetulan memang teman saya juga, dan itu menurut saya salah satu sumbangsi lah. Dan saya pun itu ngomong ke Pak Bupati, itu adalah ada beberapa orang lulusan dari kami dari Teknik Unsur yang bisa berkontribusi untuk kemajuan daerah, seperti itu. Ya, itu ada beberapa. Ya. Dan mungkin Anda pun bisa berkontribusi seperti itu. Gitu. Banyak bentuknya lah kontribusinya, ya, sehingga bisa membawa nama kampus, bahwa kampus kita walaupun daerah bisa. Gitu. Oke, ada yang mau bertanya, ada yang mau diskusi?
Oke, kalau nggak ada, untuk absen saya langsung checklist aja, jadi semuanya akan saya absen, semuanya ada, ya. Terima kasih. Mungkin untuk minggu depan kita offline, jadi ke kampus lagi. Jadi emang kita bergantian dengan dua prodi yang lain, sipil sama teknik industri. Nah, kita minggu depan teknik informatika karena banyak, ya satu prodi informatika datang semuanya, seluruh angkatan. Ya. Ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, mangga silakan. Ya. Yang belum ngambil paket bolehlah, coba lumayan dapat 32 atau 45 mega ya. Giga untuk internet itu bisa dimanfaatkan dan itu emang dari pemerintah ya. Itu salah satu kontribusi pemerintah buat bangsa Indonesia. Pemerintah ya, saya tidak menceritakan siapa orangnya ya, pokoknya pemerintah emang suatu kewajiban juga pemerintah membantu masyarakatnya untuk bisa berkontribusi ya. Apalagi ya dunia pendidikan emang perlu dibantu nih. Kenapa ya maju mundurnya suatu negara ya, dari pendidikan inilah yang harus dipikirkan baik-baik ya, sehingga harus benar-benar pendidikan itu jadikan suatu hal yang sangat mendasar dalam hal memajukan negara. Aduh, kaget saya. Saya udah siapin lagi untuk kelas berikutnya. Baik, ada yang menanyakan dulu nggak sebelum saya bubarkan? Kalau nggak ada, oh ya, saya nanya Yusuf nih. Yusuf kerja di mana kepolisiannya? Di Polres atau di Polsek? Di Polres Pak, Polres Cianjur. Oh, Polres Cianjur. Bagian apa di sana? Di bagian cyber patrol Pak. Cyber patrol. Layanan apa aja yang tersedia di sana? Layanan gimana maksudnya Pak? Jangan deh, karena ini sedang direkam. Nanti saya akan share juga. Itu ada satu layanan mungkin rahasia negara, jangan sampai kebuka juga. Itu mesti jaga juga. Nah, ini saya semuanya sedang direkam ya, sedang direkam. Jadi akan saya sengaja publish di kanal YouTube. Jadi kanal YouTube saya akan perkuliahan akan saya share juga ke YouTube gitu. Ya, saya belum sengaja langsung live, takutnya ada sesuatu yang aneh. Nanti kalau langsung online dipublish, takutnya membahayakan. Makanya sekarang saya rekam dulu aja, selesai baru di upload seperti itu. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Silakan. Di tempat kerja saya kan satu LAN, dua CV, apa tuh CV? database dan dua sistem. Dua perusahaan maksudnya. Oh, 2 perusahaan. Oke. 2 perusahaan. Dua perusahaan dan dua sistem. Oke. Nah, yang satunya cloud pakai Accurate, yang satunya pakai desktop, Pak. Oke. Nah, sekarang kita mau migrasi ke sistem yang cloud dua-duanya. Oke. Tapi masalahnya kan importnya itu lumayan ribet ya, Pak. Iya. Maksudnya takut data yang hilang gitu. Nah, ada ini nggak pas efektifnya gimana? menurut saya kalau misalkan untuk import, jangan import tapi adalah backup. Jadi database-nya pakai apa? MySQL atau Oracle atau apa? Accurate kan itu untuk finance ya? Ya. Nah, saya tahu Accurate itu buat finance kalau salah. Saya dulu pernah ngoprek juga. Dan SIM. Ya. Nah, kalau yang Accurate online kan itu udah default ya, Pak. Jadi kita dari browser langsung. Nah, Nah, kalau yang dulunya pakai desktop, jadi kita pakai SQL Server 2008 gitu kalau salah. Berarti itu akan ada masalah tuh. Bukan ada masalah, maksudnya itu mesti diantisipasi terkait dengan backup. Kan, tapi kalau misalkan nanti aplikasi itu versinya sama nggak antara versi yang dipergunakan di desktop dengan versi yang ada di cloud? Itu saya belum ngorek sampai sana. Nah, itu mesti diidentifikasi dulu. Karena nanti biasanya setiap versi itu punya struktur data juga beda-beda, struktur aplikasi juga beda-beda. Nah, itu mesti diidentifikasi. Sehingga ngapain? Itu minimal mengurangi atau meminimalisir permasalahan.
jangan terlalu ini lebih baik langsung ekspor, langsung di rebuild atau misalkan langsung di restore. Itu bisa berbahaya. Tapi saya sarankan juga, jadi gini Pak, dulu kan IT yang dulu dia pakainya yang desktop itu. Nah pas saya masuk, ternyata yang desktop itu banyak kekurangannya Pak, seperti database-nya nggak nge-link. Nah makanya kata bos tuh, coba bikin yang old aja, yang udah terkenal, ya Accurate. Betul. Nah sekarang dulu migrasi ke Accurate juga, yang CPU yang dulu. Pasti akan berbeda antara versi yang dulu dipakai dengan versi yang baru. Cuman mungkin nanti saat kita restore harus pilih-pilih. Emang bakal nyusahin sih. Nyusahinnya ngapain? Yang lama harus menyesuaikan dengan yang baru. Repotnya apabila datanya tidak sama, apalagi sifatnya transaksional, apalagi accounting. Riet pisan di accounting mah. Iya itu makanya Pak. Tantangan banget gitu buatnya. Ya, itu satu tantangan. Kedua adalah emang perlu dipikirin baik-baik saat kita untuk dimigrasikan ke sistem yang baru. Karena kemungkinan besar sistem yang lama itu berbeda dari sistem yang baru gitu loh. Dan biasanya beda banget, baik itu layanan atau misalkan modul-modul aplikasinya itu pasti beda gitu. Ya. Kalau nggak salah Accurate itu dari Australia. Atau yang dari Australia atau dari yang dari Indo ini. Oh, dari Indo. Bukan yang dari Australia. Bukan dari Australia juga ada. Dia udah berbasis cloud. Itu berapa dolar ya dia bayarin, saya pernah ngajarin juga. Itu semuanya basis cloud. Jadi yang ngurusin mereka gitu loh. Jadi kita tinggal pakai doang. Jadi trouble-trouble-nya screenshot sharing ke mereka gitu ya. Karena yang ngurusinnya mereka gitu loh. Nah, mungkin ya itulah, mungkin Anda sudah mempergunakan. Nah, kalau dulu itu langsung kok sama orang IT-nya. Nah, sekarang itu ya karena sistem yang mereka miliki, ya mereka yang ngurusin. Ya, sehingga apa yang ada masalah-masalah langsung kirim ke mereka aja. Kita tinggal monitoring progresnya seperti apa. Tapi harusnya itu siapin juga tuh namanya dengan help desk. Untuk membantu setiap kendala itu seperti apa. Nanti juga pantau juga progresnya. Selesai atau belum. Gitu. Jadi kalau ada masalah, progresnya apa, masalahnya apa, kapan, jam berapa, kapan eksekusinya, kapan selesainya, sehingga semuanya terpantau. Itu bisa tuh bikin sistem aplikasi helpdesk. Helpdesk itu bukan meja helpdesk, membantu meja bukan ya. Berarti ada sistem pelayanan gitu loh. Jadi pelayanan untuk mengontrol misalnya kemajuan-kemajuan terkait dengan permasalahan. Gitu. Ya, menurut saya sih selain tadi mikirin bagaimana migrasi, kemudian mindahin mesti hati-hati karena dipastikan itu akan berbeda, baik itu aplikasinya ataupun sistemnya. Nah, kemudian karena yang melayaninya itu adalah orang di luar, orang Accurate-nya, itu mesti terkontrol sehingga kita tahu setiap masalah itu kita bisa ngomong juga ke bos. Nih bos, yang ini udah selesai, yang kedua belum, lagi on progress, yang ini baru dimulai identifikasi. Itu semuanya dibikin tuh pakai sistem. Bisa tuh buat TA nantinya. Mudah-mudahan yang bimbingnya bisa ngerti gitu loh. Mudah-mudahan. Tapi emang itu bisa dengan konsep help gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak, kalau ada. Baik, kalau nggak ada saya tutup karena ini menjelang maghrib. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan ya. Mudah-mudahan diskusinya bermanfaat juga buat yang lain. Jadi emang orang IT harus seperti itu, kita harus adaptif ya, harus up to date juga nih perkembangan teknologi. Dan sekarang saya pikir emang harus baik itu accounting, nah mungkin harus juga dengan mengikuti perkembangan teknologi yang pernah kemarin saya sampaikan ya, dengan teknologi kita selalu yang terbaru teknologinya ya. Baik, terima kasih, sampai ketemu minggu depan ya di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.